Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk materi geografi di kelas 10 semester 1, kita akan membahas dengan judul pengetahuan dasar dan konsep geografi. Nah, di situ kalian bisa melihat kompetensi dasar kita yaitu 3.1, memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk penilaian keterampilan yang ditandai dengan kode 4.1, menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Di sini tujuannya setelah kalian mempelajari ini, yang pertama, mendefinisikan ruang lingkup pengetahuan geografi. Yang kedua, mengidentifikasi fenomena geosfer di kehidupan sehari-hari secara nyata. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian konsep esensial geografi. Jadi, kalian akan pertama belajar mengenai pengertiannya, kemudian fenomenanya seperti apa saja sih di lingkungan, dan yang terakhir adalah konsep geografi. Ruang lingkup pengetahuan geografi sudah kita pelajari di kelas matrikulasi, bahwa pengertian geografi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu geo bumi, grafian tulisan. Jadi geografi menurut bahasa Yunani adalah penggambaran mengenai bumi. Selanjutnya di sini ada pembagian ruang lingkup pengetahuan geografi. Kita tahu bahwa geografi itu begitu luas, tidak ada batas, maka dari itu dikasihlah ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai pengungkapan kejadian. Banyaknya kejadian yang ada di permukaan bumi ini harus dibagi lagi. Apakah itu kejadiannya dikarenakan karena atmosfer, hidrosfer, litosfer, pedosfer, atau antroposfer. Kemudian kita meneliti apa sih penyebab dari itu semuanya. Dan yang selanjutnya kita mempelajari kalau gejala di satu wilayah dengan yang wilayah yang lain memiliki persamaan atau perbedaan. Contoh, kayak kejadian tsunami di Aceh. Mungkin kalian belum lahir ya, tapi kalian bisa melihatnya di YouTube, pelajari, karena itu memang kejadian paling fenomenal di Indonesia. Kejadian tsunami Aceh waktu tahun 2004 pertama kali, namun kemudian disusul beberapa bencana lainnya seperti bencana tsunami di Palu, dan selanjutnya yang terakhir pada tahun 2018 yaitu bencana di kota Banten. Mempelajari penyebaran kejadian-gejala. Nah, gejala-gejala inilah yang akan kita pelajari dalam satu ruang lingkup. Contoh, misalnya kalau kita membahas gejala hanya di Indonesia, kita membahas yang ada di Indonesia saja. Dan yang terakhir adalah solusinya. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan itu semuanya? Karena geografi itu berkaitan dengan manusia, maka solusinya juga harus dilakukan oleh manusia. Yaitu pengertian geografi. Banyak sekali para tokoh ahli yang mendefinisikan pengertian geografi. Kalian bisa melihat di sini ada tokoh Alexander von Humboldt, nanti kalian bisa baca ya. Kemudian ada Armin Karlowitz, Pintarto, Pak Jules Jini, Ferdinand von Richthofen, Karl Ritter. Nah, itu Karl Ritter itu tokoh yang sosiologi juga ada, geografi juga ada. Kemudian Richard Hansworth. Nah, kita menggunakan nih pengertian dari IGI, Seminar Lokakarya tahun 1988. Bahwa sebenarnya geografi yaitu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks kekurangan. Artinya gini, kita itu mempelajari geografi hanya baik persamaan maupun perbedaan. Contoh, mengapa di Jawa penduduknya itu lebih banyak daripada di Kalimantan? Nah, itu akan kita bahas. Kemudian faktor apa yang menyebabkan kenapa di Jawa lebih banyak penduduknya dibandingkan Kalimantan? Terus, kenapa juga di daerah Papua banyak sekali pertambangan? Kenapa di daerah Kalimantan atau enggak Sumatera tidak memiliki pertambangan yang lebih banyak dibandingkan Papua? Itulah yang dimaksud dengan geografi. Nah, ini juga. Nah, kajian geografi di sini dibagi menjadi 3. Ada geografi fisik, manusia, maupun teknik. Di fisik ini merupakan kajian yang mempelajari dinamika planet bumi, artinya itu yang nampak di mata, kayak iklim, batuan, tanah, sungai. Kemudian geografi manusia yang mempelajari kehidupan manusia seperti politik, sosial, ekonomi, budaya. Dan yang terakhir yaitu tekniknya, karena geografi itu tidak afdol kalau nggak ada peta. Nah, karena ilmu geografi itu tidak sendiri, geografi itu dibantu beberapa ilmu lainnya, seperti kalian lihat di sini dari tampilan layarnya. Disiplin ilmu geografi itu berkaitan dengan geologi, geofisika, biogeografi, geomorfologi, hingga sampai geografi politik. Nah, kalian bisa tahu begitu luasnya geografi sampai perlu dibantu oleh ilmu-ilmu murni yang lainnya. Objek studi dan aspek geografi.
Objek studi geografi dibagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal itu adalah metode atau pendekatan yang digunakan dalam mengkaji suatu masalah. Waktu di matrikulasi Ibu sudah memberikan pertanyaan apa yang dimaksud dengan pendekatan keuangan, pendekatan ekologi atau kelingkungan, maupun pendekatan kompleks wilayah. Silakan kalian buka kembali dan pahami. Yang dimaksud dengan objek formal itu adalah kalian melihat suatu fenomena di geografi itu dengan sudut pandang tertentu. Nah, sudut pandang tertentu itulah dengan melalui 3 pendekatan yang tadi Ibu sebutkan. Yang kedua ada objek material. Objek material itu nama lainnya adalah objek geosfer. Nah, tadi sebelumnya di geosfer ada berapa? Ada 5, yaitu membahas litosfer mengenai batuan, atmosfer udara, hidrosfer mempelajari tentang air, dan biosfer mempelajari tentang makhluk hidup, termasuk di dalamnya yaitu antroposfer. Nah, antroposfer itu lebih ke sosial, dinamika kependudukan atau demografi. Oke, contoh soalnya seperti ini. Pada bulan Mei 2018, letusan freatik Gunung Merapi mengeluarkan asap setinggi hingga 5.500 meter ke udara. Objek material yang dapat dikaji pada fenomena tersebut adalah A. Atmosfer, B. Litosfer, C. Hidrosfer, D. Biosfer, dan E. Antroposfer. Maka jawaban yang paling tepat yaitu B. Mengapa? Karena kita lihat objeknya itu membahas mengenai litosfer. Litosfer itu mengkaji lapisan batuan terluar hingga lapisan terdalam bumi. Kok bisa? Iya, karena Gunung Merapi itu berkaitannya dengan batuan yang ada di dalam mengeluarkan material menuju ke permukaan bumi. Selanjutnya, kalau untuk soal objek formal seperti ini, kalian diberi permasalahan contohnya di banjir Jakarta. Nah, kemudian ditanya, permasalahan tersebut menurut objek formal geografi digunakan untuk apa? Yang A. Memantau curah hujan di sekitar Jakarta, B. Menambah daerah resapan di era permukiman padat penduduk, C. Memperluas ruang terbuka hijau, D. Memantau debit air Sungai Ciliwung, dan E. Menggunakan pompa air untuk mengurangi debit banjir. Maka permasalahan itu bisa diatasi dengan cara E. Menggunakan pompa air untuk mengurangi debit banjir. Kalau masalah kasus di Jakarta mungkin tidak asing lagi karena walaupun hujan cuma beberapa jam langsung banjir. Ini terjadi karena di Jakarta yang pertama drainase. Drainase itu artinya saluran airnya tersumbat, kemudian pendangkalan sungai, dan yang terakhir adalah tata ruang kota yang tidak memadai. Selanjutnya aspek. Aspek dibagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek sosial.
di sini dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak ialah lokasi yang dinyatakan dalam satuan ukuran meter maupun kilometer, sedangkan jarak relatif yaitu yang ditempuh dalam berdasarkan waktu. Contohnya seperti ini. Jarak mutlak adalah jarak dari dari Jakarta ke Surabaya itu adalah 790 km. Sedangkan jarak relatif yaitu ditempuh dengan berdasarkan waktu, itu ada kaitannya dengan transportasi. Misalnya kalau jarak Jakarta ke Surabaya menggunakan kereta api itu ditempuh dalam waktu 10-15 jam. Berbeda dengan menggunakan pesawat terbang hanya memakan waktu sekitar 1 jam. Yang selanjutnya adalah konsep keterjangkauan. Nah, di sini dipahami bahwa keterjangkauan yaitu susah atau mudahnya mengakses suatu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, sebagai contoh itu ada kaitannya dengan transportasi dan medannya. Nah, sebagai contoh daerah Lampung penghasil sawit dan karet, dan Jakarta memiliki tempat perindustrian untuk menghasilkan minyak. Kedua daerah tersebut saling berinteraksi melalui sarana transportasi yang dapat dijangkau seperti mobil dan kapal untuk menghubungkan kedua berinteraksi. Misalnya nih, kalau daerah Palu ke Sambas mudah nggak aksesnya? Nah, itu kalian bisa lihat itu ternyata sulit karena jalannya jelek, atau enggak dari Singkawang ke Sambas mudah karena jalannya halus. Nah, itu dimaksud dengan keterjangkauan. Selanjutnya ada konsep pola. Nah, pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau alam, di mana konsep pola ini berhubungan dengan persebaran fenomena di muka bumi ini. Di dalam permukiman, pola itu dibagi menjadi 3, yaitu ada pola menyebar, pola memusat, dan pola linier. Nah, kalau lihat di gambar ini, itu yang dimaksud adalah pola linier karena mengikuti jalan, mengikuti rel kereta api, dan mengikuti garis pantai atau enggak sungai. Coba perhatikanlah permukiman di Kabupaten Sambas. Kebanyakan masyarakat mengikuti arah jalan. Kemudian yang kedua mengikuti arah sungainya, jadi memanjang gitu. Oke, selanjutnya morfologi. Nah, di morfologi ini adalah sebuah konsep yang menjelaskan mengenai bentuk permukaan bumi sebagai hasil dari proses alam dan kaitannya dengan aktivitas atau kegiatan manusia. Nah, morfologi ini dibentuk oleh tenaga endogen maupun tenaga eksogennya. Nah, kita bisa lihat kalau di morfologi ada pegunungan, ada lembah, ada bukit. Nah, itu yang dimaksud dengan morfologi. Selanjutnya ada aglomerasi. Aglomerasi ini merupakan pengelompokan penduduk dan segala aktivitasnya di suatu daerah atau wilayah. Contohnya, suatu penduduk biasanya cenderung berkumpul sesuai gendernya, atau daerah perkampungan kumuh, perumahan elit, daerah pengrajin yang terbuat dari bambu rotan, industri tekstil di Cilegon, dan lain sebagainya. Kalau contohnya di IC ini adalah kita aglomerasi. Mengapa? Karena kita sama-sama mengelompok untuk dalam hal dunia pendidikan. Nah, jadi kayak kompleks manusia itu termasuk dalam konsep aglomerasi. Nah, nilai kegunaan. Nilai kegunaan ini adalah manfaat maupun kelebihan yang dimiliki suatu wilayah menjadi nilai tersendiri bagi wilayah lain yang bisa dikembangkan dan dapat menunjang kesejahteraan suatu wilayah karena potensinya dimiliki dari suatu wilayah tersebut. Sebagai contoh nih, wilayah yang memiliki tempat yang sejuk dan memiliki pemandangan yang alam yang indah itu berpotensi sebagai tempat berwisata atau rekreasi. Begitu juga dengan wilayah yang memiliki banyak lahan kosong, bisa dijadikan tempat yang cocok untuk membangun properti atau gedung. Kemudian ada konsep interaksi dan interdependensi, merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan realitas bahwa keberadaan suatu daerah atau wilayah akan mempengaruhi daerah lain, dan pada dasarnya suatu daerah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa adanya interaksi dari daerah lain. Contoh nih, desa dan kota. Kota itu identik dengan jasa, kalau desa identik dengan pemasok bahan bakunya. Seperti contoh, kita anggap contoh lagi lah, Singkawang sama Sambas. Sambas itu terkenal dengan biasanya pemasok bahan baku beras itu dikirim dari Sambas ke Singkawang, begitu juga sebaliknya. Singkawang itu ada kebutuhan juga kayak pengrajin keramik, kemudian tahunya khas atau enggak makanan itu biasanya memasukkan untuk wilayah Sambas. Diferensi area. Nah, itu adalah kalau bahasa Indonesianya perbedaan atau wilayah. Di sini hanya membanding-bandingkan saja, kemudian melihat ciri khasnya mengapa sih wilayah ini berbeda dari satu wilayah yang lain. Kita lihat di gambar di situ ada wilayah desa dan kota. Nampak sekali ciri khasnya bahwa kalau di desa itu lebih asri, sedangkan di kota itu lebih ke banyak bangunan-bangunan yang bertingkat. Yang terakhir adalah keterkaitan ruangan. Di sini tuh menunjukkan keterkaitan suatu wilayah yang menyebabkan terjadi interaksi sebab akibat di antara wilayah. Contohnya adalah kejadian pembakaran hutan, itu di mana titik
titik apinya itu berada di wilayah lain, namun asapnya itu menyebar ke wilayah sebelahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan keterkaitan ruang. Baiklah, hanya sampai di sini yang Ibu jelaskan, semoga paham. Silakan dibaca dan Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.